La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan beragam aktivitas termasuk sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Semoga Allah meridhoi amalan-amalan kita, amin Allahumma. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah kepada semua kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Jadi pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali di jilid 2 ini. Di bagian 2 kita membahas tentang kitab Adabun Nikah. Jadi kitab tentang pernikahan. Pernikahan ini adalah merupakan salah satu instrumen ya untuk terwujudnya maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasl. Jadi tujuan syariat Allah diturunkan itu kan ada hifdzuddin, untuk menjaga agama, maka dibuatlah aturan-aturan agar agama terjaga. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal ya. Sehingga kemudian Islam melarang misalnya kita mengkonsumsi hal-hal yang merusak akal kita, apakah itu khamr, apakah itu pornografi dan lain sebagainya. Kemudian ada hifzul mal, menjaga harta. Jadi syariah kita, agama Islam ini tidak hanya akhirat oriented, Pak ya. Tidak hanya melulu membicarakan akhirat gitu. Maka oleh karena itu, karena manusia ini adalah makhluk ragawi yang membutuhkan yang sifatnya materi, maka kemudian di dalam Islam juga ada namanya hifzul mal, menjaga harta, sehingga orang bisa dijamin hartanya itu tidak bisa diambil sembarangan oleh orang lain, walaupun mungkin badannya kecil, walaupun fisiknya lemah, tapi agama menjaga, mengatur bagaimana harta terdistribusi secara halal dan thayyiban, dan bagaimana harta harus dijaga sehingga seseorang, sekelompok orang, atau bahkan negara tidak bisa mengambil sewenang-wenang hak orang lain walaupun ia tidak memiliki kemampuan secara fisik, tidak memiliki kekuasaan. Maka agama hadir mengatur itu semua. Maka terjadilah misalnya ada jual beli ya kan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan seterusnya, yang semuanya itu memiliki konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hifdzun nasl, nah ini menjaga keturunan. Ini hifdzun nasl ini adalah merupakan salah satu ya Bapak-bapak sekalian, salah satu instrumen supaya kehidupan ini terjaga dan supaya kehidupan antara satu manusia dengan manusia yang lain itu tidak saling tidak saling berebut. Maka ada aturan pernikahan gitu ya. Jadi di mana seseorang yang sudah dinikahi oleh orang lain maka tidak berhak dinikahi oleh
orang yang lainnya lagi. Jangankan dinikahi, di khitbah saja sudah di khitbah, maka tidak boleh di khitbah oleh orang lain ya. Dan hifzun nafas ya, bahwa kehadiran agama itu adalah untuk menjaga jiwa. Maka oleh karena itu tidak boleh ada darah yang tumpah dengan sewenang-wenang. Sehingga dalam Islam misalnya diajarkan orang yang membunuh satu jiwa maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Sehingga kita tidak boleh menumpahkan darah setetes pun dari siapapun atas nama apapun kecuali atas nama yang telah diatur dalam agama. Misalnya apa? Hukuman mati ya. Itu kan berarti setelah divonis oleh hakim. Artinya orang tidak boleh menumpahkan darah dengan sembarangan, walaupun mungkin orang itu lemah, orang itu tidak punya kekuatan ya. Dan yang terakhir adalah hifzul bi'ah. Ini ada ulama yang menambahkan ya. Jadi pada umumnya seperti yang dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Asy-Syatibi, maqasidus syariah itu 5, tapi kemudian ada yang menambahkan hifzul bi'ah, yakni menjaga lingkungan. Jadi Islam itu sangat concern dengan lingkungan, sehingga Allah menyatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah tampak kerusakan di muka bumi ini karena adanya ulah manusia gitu. Jadi bumi dengan segala keindahannya telah diciptakan oleh Allah, tapi manusialah yang merusak. Maka oleh karena itu terjadi kerusakan-kerusakan seperti membuang sampah sembarangan ya, dan seterusnya. Kemudian di bab pertama di sini dijelaskan fit targhib fin nikah wa targhibu anhu. Jadi dorongan untuk menikah dan larangan menikah gitu. Atau tidak untuk anjuran tidak untuk menikah. Nah, jadi kata Imam Al-Ghazali, i'lam annal ulama'a qad ikhtalafu. Ketahuilah bahwa para ulama itu memang telah berselisih gitu, fi fadlin nikah, tentang keutamaan menikah. Ya, ini bukan berarti bapak-bapak yang sudah menikah kemudian untuk menikah lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau gitu. Dan ada hal-hal yang mendorong untuk itu. Fabalagha ba'dhum fi hatta zama annahu afdalu minat takhalli, sehingga orang yang atau ulama yang menyatakan bahwa menikah itu utama, sampai-sampai kemudian sebagian mereka menyatakan bahwa menikah itu afdalu minat takhalli. Menikah itu lebih baik daripada menyendiri dengan mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah terus menerus tanpa menikah. Jadi orang nikah itu Pak, itu kan kita harus ngurusin istri, ngurusin anak. Kalau anaknya lebih dari atau anaknya banyak, tentu urusannya banyak. Yang satu harus sekolah, yang satu harus kuliah, yang satu harus beli pakaian, yang satu harus misalnya diurusi sakitnya dan lain sebagainya. Itu kata mereka lebih baik daripada berzikir, sholat sunnah, kemudian baca Quran sebanyak-banyaknya, kemudian ia tidak memiliki tanggungan apapun kecuali hanya untuk itu gitu, dan hanya untuk hidup dirinya. Jadi orang yang menikah dengan berbagai macam problematikanya, ngurusin istri, ngurusin anak, itu lebih baik daripada menyendiri taqarrub ilallah tanpa ada gangguan,
dari anak dan istri. Nah, ya, bitataqal ibadatillah, menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Wa i'tarafa akharun, tetapi yang lain berpendapat bifadlihi, ya, walakin qaddamu alaihi takhallil ibadatillah, tapi sebagian lain menyatakan bahwa menyendiri tanpa menikah, tidak punya urusan, tidak ngurusin istri, ngurusin anak, tidak ngurusin macam-macam tetek bengek terkait dengan rumah tangga, dia hanya berzikir, doa, tadarus dan lain sebagainya untuk ibadah kepada Allah, itu lebih utama daripada menikah. Jadi ini ada dua pendapat, ya. Ma malam tatakin nafs ilan nikah tawakkulan biyasusul mahal wa yad'u ilal wiqa. Sehingga ia misalnya ya lam tatakin nafs, jadi jiwanya tidak masih tidak terjaga ya untuk nikah, maka artinya dia tidak akan terjerumus pada perbuatan dosa dan maksiat, maka tidak menikah itu lebih baik, kata dia, kata para ulama itu ya, ilal wiqa. Jadi ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat antara yang satu menikah itu lebih utama daripada menyendiri untuk beribadah, sementara yang satu lagi menyendiri untuk beribadah kepada Allah lebih utama daripada menikah. Nah, tentu yang tidak baik adalah sudah menyendiri, jomblo, tapi nggak ibadah. Ini yang paling tidak baik tentu saja ya. Sudah jomblo gitu kan, malah kegiatannya di tempat-tempat maksiat. Nah, kalau yang seperti ini, wah ini kacau ini ya. Jadi para ulama itu membandingkan antara yang menikah dan tidak menikah itu ketika beribadah gitu. Ibadah lalu melalui pernikahan. Jadi kita ini kan Pak, sebagai seorang suami, melayani istri, melayani anak, itu semuanya ibadah. Membelikan anak baju ibadah, istri nitip beli gas ibadah, Pak pulang dari masjid beli gas habis, ibadah. Jadi semuanya itu ibadah. Mikirin SPP anak-anak ibadah, mikirin bagaimana menikahkan anak itu juga ibadah. Kan semuanya butuh diurus Pak, dan urusan-urusan itu ibadah. Sehingga bisa jadi karena urusan-urusan yang seperti ini, bacaan Quran kita yang harusnya satu hari 1 juz jadi berkurang, bahkan ada yang sama sekali tidak sempat menyentuh Al-Quran. Walaupun ini sebenarnya sesuatu yang kurang baik Pak, kalau dalam sehari kita tidak baca Quran ya, walaupun mungkin cuma ya 1 ain ya gitu, atau 2 ain gitu. Jadi kalau dalam 24 jam tidak menyentuh Al-Quran, itu pertanyaan besar. Sesibuk apapun kita ya, sesibuk apapun kita, bacalah Quran, maka Allah akan meluangkan waktu untuk kita. Tapi kalau tidak ada niatan untuk membaca Quran, seluang waktu apapun yang Bapak miliki, Bapak tidak akan pernah bisa baca Quran. Yang ada baca WA. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang kita ini, waduh Pak Ustadz saya sibuk untuk baca Quran, tapi baca medsos sempat itu, tiap hari nggak pernah absen, bikin status, bikin postingan, kadang-kadang postingannya bikin orang tersinggung lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa bandingan yang jomblo dan berkeluarga itu adalah dalam rangka ibadah, bukan jomblo terus kemudian nggak ibadah gitu. Itu maksud sudah pasti nggak ada keutamaannya sama sekali. Ini maksud Imam Al-Ghazali itu, dia jomblo, dia menyendiri, tapi kesendiriannya itu untuk berzikir. Jadi kan karena dia hanya untuk makan dirinya kan nggak perlu banyak,
taruhlah kalau misalnya sehari kebutuhan hidup 50.000 untuk satu orang, kalau kita berlima 250.000 lah, kalau dia kan sendiri 50.000 saja, artinya waktunya banyak untuk beribadah, untuk berzikir. Nah, ibadah dan zikir itu tanpa kemudian diganggu oleh Pak listrik mati, Pak air rusak gitu kan, ya, itu lebih utama gitu daripada ya kita lagi iktikaf di masjid tiba-tiba di WA, Pak air rusak gitu, ya. Nah, otomatis pulang tuh. Nah, kata Al-Ghazali, ngurusin air juga ibadah, itu berpahala gitu ya, itu maksudnya. Kemudian waqala akharun, ulama lain berkata al afdal tarku fi zamanina hadza, ini zamannya Imam Al-Ghazali ya, itu tahun, beliau itu kan tahun 1000-an Masehi, jadi beribu-ribu tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu ya, itu beliau sudah mengatakan begini, Pak, di zaman kita sekarang yang utama adalah meninggalkan pernikahan. Itu zaman mereka ya, zaman kita apalagi gitu. Bisa, tapi ini kan pendapat ya, makanya Imam Ghazali merangkum semua pendapat ulama. Wa qad kana lahu fadilatun min qabl, dulu memang iya ada keutamaannya ya. Islam takunul iksab al mahdzura wa akhlaqun nisa madhmumah. Hari ini kata dia ya, kata ulama yang mengatakan bahwa di zaman sekarang ini sebaiknya tidak menikah. Kenapa? Karena sulitnya pekerjaan dan juga tercelanya akhlak perempuan. Jadi rata-rata akhlak perempuan tercela, sehingga kalau menikah maka dapat dipastikan, kata mereka, bahwa agama kita ini akan terganggu. Kenapa? Karena tadi kita dipaksa untuk melakukan berbagai macam hal yang bertentangan dengan agama. Nah, sekarang kita masuk pada dalil-dalil yang menyatakan bahwa at-targhib bin nikah, yakni dorongan untuk menikah. Ya, misalnya ayat di Quran surat An-Nur ayat 32, Allah menyatakan wa ankihul ayyama minkum, dan nikahilah orang-orang yang sendiri, janda-janda di antara kamu. Wa hadza amrun, dan ini adalah perintah. Jadi ada alasannya Pak Edi itu. Kalau ada janda di sebelah tidak menikah, terus bapak menikah, alasannya surat An-Nur. Ini perintah, kata Al-Ghazali. Haza amrun ya, wa ankihul ayyama minkum. Nikahilah orang-orang yang sendiri, artinya janda-janda di antara kamu. Suruh dinikahi, Pak. Jangan ada sampai janda yang tidak punya suami. Persoalannya di zaman sekarang kita ya memang perbedaan-perbedaan ini, Pak, kultur ya. Perbedaan-perbedaan kultur, saya kira ini juga penting kita pahami ya. Di samping juga tentu ada landasan teologis gitu. Landasan teologisnya misalnya dalam An-Nisa ayat 129 kalau tidak salah ya, itu kan ada juga firman Allah yang menyatakan bahwa kamu tidak bisa adil gitu. Walau harastum, walaupun kamu sangat ingin berbuat adil gitu. Nah itu sehingga ada gerakan-gerakan ya. Jadi beberapa literatur itu sampai ada yang menyatakan, Pak, poligami itu haram gitu ya, walaupun ini tentu banyak yang menentang karena syariatnya kan kita boleh berpoligami. Tapi memang kalau secara sosiologis kalau kita lihat itu, zaman dulu laki-laki itu jarang yang punya istrinya satu, zaman dulu. Bahkan di negara kita saja, Pak, di Indonesia ini, saya masih ingat betul itu tahun-tahun 80-an misalnya ya, itu
Biasa orang poligami itu. Orang kaya istrinya lebih dari satu itu biasa. Jadi bukan sesuatu yang aib. Ya, tapi kemudian belakangan, nah ini ada pergeseran. Ya ini kultur gitu ya. Ada pergeseran kalau orang menikah lagi itu dilabeli sebagai sesuatu yang buruk lah gitu. Nah ini kultur gitu. Kalau secara dalil teologis dua-duanya ada dalilnya, sama seperti tadi antara menikah dan jomblo itu nanti ada dalilnya dua-duanya gitu ya. Walaupun nanti kita bisa lihat dalil mana yang lebih kuat. Tapi poinnya Bapak sekalian, laki-laki dan perempuan itu dua-duanya diberikan hasrat biologis. Nah maka instrumen pernikahan ini harus ada, karena kalau tidak ada maka seperti binatang nantinya. Maka dalam rangka hifzun nasl, menjaga keturunan itu supaya jelas anak ini bin siapa gitu kan, binnya itu jelas. Nah itu bisa jelas karena ada pernikahan. Nah Bapak sekalian, ada juga di kita ini orang menikah lagi tapi menikahnya diam-diam gitu. Nah kalau menikah itu diam-diam ini juga bahaya juga sebenarnya Pak, karena tidak sesuai syariat ya. Syariatnya bagaimana? Syariatnya kata Rasul, aulim walau bisyatin, rayakan pernikahanmu itu walaupun hanya dengan 1 ekor domba. Jadi kalau ada orang nikah siri itu sebenarnya tidak sesuai syariat, walaupun mungkin rukun nikahnya terpenuhi gitu. Tapi kan ada syariat lain selain rukun pernikahan. Kata Rasul, rayakan, paling tidak kalaupun tidak merayakan, maksudnya perayaan itu bukan seperti pesta pernikahan kayak sekarang Pak. Kata Rasul kan walaupun hanya dengan seekor domba, artinya mungkin ngundang tetangga ya kan, ngundang saudara, bahwa kita sudah menikah gitu. Nah, ini kan ya kadang-kadang kalau sudah nikah kedua ketiga, bila perlu tembok juga jangan sampai tahu kalau dia sudah menikah. Nah ini kalau yang begini sebenarnya tidak syar'i gitu ya. Jadi Bapak sekalian tentu menerapkan syariat harus sesuai dengan syariat, intinya seperti itu. Fala ta'duluhunna ayankina azwajahunna, maka janganlah kamu menghalangi untuk mantan suami menikahi istri-istri yang sudah diceraikan. Ini juga menunjukkan bahwa menikah kembali ya sepanjang itu belum belum talak 3 ya, belum talak bain kubro gitu. Karena kalau sudah talak bain kubro itu kan boleh menikah lagi, tapi harus sudah menikah dulu dengan orang lain gitu. Karena kalau sudah talak bain kubro itu kan memang dia sudah diberi kesempatan sampai 3 kali, ternyata 3 kali masih juga bercerai gitu. Nah kemudian Rasul juga menyifati para Allah wa qala ta'ala fi wasfi rusuli wa madahum, dan Allah Ta'ala mensifati para Rasul dan memuji mereka dengan apa? Dengan walaqad arsalna rusulan min qablika, dan telah kami utus para Rasul sebelum engkau Muhammad, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan untuk mereka azwajan, pasangan-pasangan, wa zurriyatan, dan keturunan. Jadi hampir semua para Rasul itu menikah, hampir semuanya gitu kan. Nah jadi oleh karena itu maka kalau tidak menikah ini tidak sesuai dengan tradisi para Rasul, padahal para Rasul itu semuanya adalah menikah. Kemudian wa amal akhbar ya, adapun hadis faqaulu sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati, nikah itu merupakan sunnahku,
faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia telah membenciku. Nah, ini status hadisnya. Sanadnya hasan, artinya hadis ini tidak ada masalah untuk dijadikan hujjah, ya, karena dalam berhukum paling tidak adalah hasan. Tapi kalau sudah dhaif memang ada perdebatan di antara para ulama itu, ya. Walaupun ada yang menyatakan kalau dhaif itu banyak, itu adalah memperkuat sesungguhnya. Tapi ini sudah hasan, berarti hadis ini bisa dipakai sebagai hujjah dalam berhukum, bahwa Rasul menyatakan faman raghiba anni, faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku maka ia telah membenciku. Walaupun ada juga yang menafsirkan ya benci dalam hal, bukan benci Rasul, tapi benci dalam hal sunnah Rasul tentang pernikahan gitu. Kemudian an-nikah sunnati faman ahabba fatarani falyastanna bisunnati. Ya. Sunnah itu nikah itu sunnahku. Orang yang mencintaiku, ya, maka hendaknya menjalankan sunnah-sunnahku. Nah, ini muttafaqun ala awalihi min hadis Anas, man raghiba an sunnati fala wa baqiyatu taqaddama qawluhu biha. Jadi hadis ini juga merupakan hadis yang bisa kita jadikan hujjah gitu. Bahkan Rasul pernah menyatakan tanakahu, menikahlah kalian, kata Rasul, taksuru, maka kalian akan menjadi banyak, fa inni ubahi, maka sesungguhnya aku bangga bikum, dengan keberadaan kalian, bikumul umam, ya, dalam keadaan dalam keadaan kalian yang banyak diantara umat-umat itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta bisyaqti, walaupun yang keguguran. Jadi yang keguguran juga dihitung juga itu, ya, walaupun yang keguguran, kata Rasul. Nah, ini status hadisnya, hadis nomor nomor 6. Hadis ini akhraj Abu Bakar fi tafsir min hadis Ibnu Umar hatta bil qisdi wa isnadu dhaif. Ya, memang sanadnya dhaif nih Pak, ya, kalau untuk hadis yang ini gitu. Jadi tidak sampai derajat hasan. Nah, maka kalau hadis yang dhaif seperti ini memang ada sebagian ulama yang tidak menggunakannya gitu. Menggunakannya sebagai hujjah, ya. Karena memang secara sanad hadisnya dhaif. Kemudian di hadis yang berikutnya Rasul menyatakan man taraka tazwij mukhafatal ila falaysa minna. Siapa yang meninggalkan pernikahan karena takut miskin gitu, ya, karena tidak mampu, maka bukanlah golonganku. Nah, ini Abu Mansur Ad-Dailami fi Musnad Firdaus min hadis Abi Sa'id, sanadnya juga dhaif, ya. Jadi ini yang ini juga hadisnya dhaif. Nah, tapi hadis ini menyatakan bahwa ya memang pernikahan itu dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan. Maka nazatul falyatazawwaj, orang yang memiliki pekerjaan katakanlah begitu, maka hendaknya dia menikah. Nah, ini hadis dari Aisyah, sanadnya juga dhaif. Jadi banyak sekali ini yang dhaif ini Pak, ya. Tapi ada hadis, ayat dan hadis yang memang menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan pernikahan, dan ini adalah menunjukkan bahwa artinya kan ini kan Imam Ghazali ini Pak melihat perspektifnya kan tasawuf gitu kan. Tasawuf itu kan lebih kepada bagaimana orang itu bisa dekat dengan
Allah, kan gitu ya. Nah, sehingga ada pemikiran kadang-kadang kalau kalau kita ini menikah itu kan akhirnya tidak bisa khusyuk gitu. Nah, maka beliau membandingkan antara kedua hal ini gitu ya. Dan banyak sekali sekalian ya terkait dengan ini, saya kira kalau dibaca semua nanti habis waktu kita ya. Nah, ada asar misalnya dari Umar radhiyallahu anhu, la yamnu minan nikah illa azzar aw fajur, tidak boleh tidak dicegah untuk menikah kecuali orang yang lemah syahwat dan orang yang pendosa. Jadi sebenarnya untuk menikah itu kalau menurut Umar itu harusnya kita memiliki kebersihan diri terlebih dahulu gitu ya. Pendosa itu tidak boleh menikah, begitupun orang yang lemah, karena orang yang lemah menikah itu kan hanya membuat susah dirinya dan susah pasangannya gitu. Jadi ya kata Umar, kalau selagi orang itu mampu terutama secara ekonomi dan syahwat, ya menikah gitu kan. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata, yatimun nusukun nasik hatta yatazawwaj. Bahkan ini perkataan Ibnu Abbas ya Pak. Kata Ibnu Abbas bahwa tidak sempurna ya ibadah hajinya seorang yang beribadah haji kecuali dia menikah. Jadi kesempurnaannya itu ada dalam menikahnya itu gitu. Nah, kenapa demikian? Karena bisa jadi ya ana wa arada bi an la yuslimu qalbu li'ilati syahwah, hatinya tidak tenang karena syahwat yang menggebu ya, sehingga ibadah hajinya kemudian tidak tidak fokus. Dan itu semua illa bitazwij ya, untuk mengatasi syahwat itu ya hanya dengan menikah gitu. Wal yatim nusuk illa bi firagil qalb, dan ibadah haji tidak sempurna kecuali hatinya lapang. Nah, kalau hatinya tidak lapang karena memikirkan syahwat misalnya, maka kata beliau ini tidak sempurna. Kemudian Ibnu Mas'ud juga berkata, laulam yabqa min umri illa asyrata ayyamin la habbtu an tazawwaj likai la alqallah azaban. Seandainya kata Ibnu Abbas umurku aku ketahui tinggal 10 hari, maka aku sangat menyukai untuk menikah. Supaya apa? Supaya ketika aku mati tadi tidak dalam keadaan jomblo. Jadi mati dalam keadaan jomblo itu tercela kalau kata Ibnu Abbas itu ya. Nah, dan banyak sekali sekalian ya yang senada dengan ini gitu, bahwa menikah supaya mati tidak dalam keadaan sendiri. Ini ada cerita juga, wa mata imra'atani di Mu'adz bin Jabal. Dua istri Mu'adz bin Jabal itu meninggal Pak. Meninggal karena apa? Fit ta'un, karena ta'un ya, kalau kita mungkin kayak kemarin itu ya, kayak COVID gitu ya. Wa kana huwa aidan mat'unan, dia juga terkena ta'un juga. Jadi istrinya yang dua itu terkena ta'un meninggal. Nah, dia juga terkena ta'un tetapi dia tidak meninggal. Nah, faqala, kemudian Mu'adz itu berkata, mungkin kan kalau kita mah ya Pak, lah orang udah sakit ini ngapain sih gitu. Ya sudahlah, diam aja. Tapi Mu'adz itu melihat istrinya meninggal, dia katakan, zawijuni, nikahkan aku, katanya. Fa inni ukrihu, karena aku itu nggak suka
an alqiyallaha azaban, bertemu Allah dalam keadaan jomblo. Jadi Mu'adz bin Jabal bilang, saya nggak suka ketemu Allah, saya nggak punya istri gitu. Dalam kesendirian, nikahkan saya. Jadi kalau ada orang yang kemudian sudah tua menikah gitu ya, ya mungkin alasannya itu Pak, dia ingin supaya ketemu Allah itu tidak dalam keadaan sendiri, walaupun nanti ada juga diskusinya itu tentang pertimbangan-pertimbangan sosiologis tadi ya. Karena kalau secara sosial orang kadang kemudian berkata, ah nggak tahu diri katanya, gitu kan gitu ya. Iya. Nah, wa hadza minhuma yadullu ala annahuma ra'aya fi nikahi fadlan. Jadi semuanya itu artinya adalah merupakan pendapat yang menyatakan bahwa di dalam pernikahan itu ada keutamaan. Umar juga berkata begitu Pak ya, wa kana Umar radhiyallahu anhu yuksiru nikah. Umar itu memperbanyak pernikahan. Wa yaqulu ma atazawwaju illa li ajlil walad, dan aku tidak menikah motivasiku kecuali hanyalah untuk anak gitu. Ya, tapi saya memang belum menelusuri berapa sih istrinya Umar gitu ya. Nah, jadi banyak sekali ya asar ataupun pendapat-pendapat para sahabat terkait dengan keutamaan menikah gitu. Dan ada cerita-cerita yang saya kira di sini misalnya Nabi terdahulu ya, ada juga misalnya di sini sahabat yang kemudian hanya berkhidmat ya kepada Rasulullah untuk tidak menikah, tapi Rasul bertanya terus, kamu tidak menikah? Ala tatazawwaj? Qala faqultu la ya Rasul. Kenapa kamu tidak menikah? Kata dia, saya tidak punya uang. Terus Rasul nanya lagi, kamu tidak menikah? Iya ya Rasul, saya tidak. Tapi dia berkata, ini Rasul sudah bertanya 2 kali gitu. Kalau beliau bertanya yang ketiga, maka saya akan menikah. Ternyata yang ketiga nanya juga Rasul, kamu belum nikah juga? Belum ya Rasul. Kenapa? Kamu gak punya, saya nggak punya uang. Sudah, kamu datangi suku kaum ini, kemudian bilang kamu menikah dengan, kamu disuruh menikah oleh Rasul dengan suku itu atau dengan anak salah satu suku itu. Kemudian dia katakan, dengan apa ya Rasul saya menikah, saya nggak punya uang. Kata Rasul, akhirnya dikumpulkan sahabatnya ya, faqala li asbi ijma'u li akhikum, ayo kumpulkan untuk saudaramu ini yang mau menikah gitu kan, min zahabin, dari emas. Fajama'u, maka kemudian para sahabat itu mengumpulkan saweran lah kalau sekarang ya, untuk menikahkan orang itu, dan akhirnya dia menikah. Nah ini orang yang sudah sebenarnya punya keinginan untuk berkhidmat hanya untuk kepada Rasulullah, tetapi kemudian karena Rasul menyuruhnya menikah sampai 3 kali, akhirnya dia menikah juga. Nah kemudian yang tadi kan yang mendorong, menyuruh, terus yang melarang pernikahan dalilnya mana? Nah ini dalilnya di Al-Quran nggak ada. Jadi sebenarnya lebih utama menikah ternyata, karena kalau yang menikah tadi kan dalil-dalil Al-Qurannya banyak, sedangkan yang mendorong untuk tidak menikah itu dalilnya misalnya dari hadis. Nah hadisnya pun sebentar, ini nomor 2, khairun nas ba'da ma'itain, itu Abu Ya'la min hadis Hudzaifah waral Khatabi fil uzlah min hadis wa hadis Abi Umamah wakil.
Jadi hadisnya pun dhaif, Pak. Ya. Hadisnya pun dhaif gitu. Jadi ada hadis begini, khairun nasi ba'dal mi'atain, sebaik-baik manusia setelah 200 tahun itu adalah al-khafiful had, orang yang ringan, ya, perbuatan itu alladzi la ahla lahu wala walada, yang juga tidak punya keluarga dan tidak punya anak. Ternyata hadisnya dhaif. Kemudian ada juga hadis yang ta'ala nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman yakunu halakul rajul, ya. Kemudian pada saat itu rusaklah seorang itu ala yadi zaujatihi, karena tangan istrinya, wa abawaihi, kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya. Nah ini nomor 3 hadisnya statusnya apa? Maksud bahwa fi hadis ya wakilau, dia dhaif juga hadisnya. Ya, jadi akan datang seseorang yang rusak gitu karena tangan, artinya akan sebab istrinya, orang tuanya, tuntutan lah ya, sehingga yu'iruna bil fakri, sehingga dia menjadi fakir, wa yukallifunahu ma la yatik, dan ia dipaksa terhadap sesuatu yang sesungguhnya ia tidak mampu. Fayadkhul madakhil, maka ia memasuki tempat-tempat allati yadhu fiha dinuhu fayahliku, yang di tempat-tempat itu kemudian dia yazhabu, hilang keagamaannya, ya, maka dia menjadi rusak. Jadi kalau dilihat dari dari hujjah yang dikemukakan oleh para ulama tadi, maka kesimpulannya hujjah menikah itu lebih utama daripada hujjah tidak menikah berdasarkan hadis-hadis atau dalil-dalil. Kalau menikah tadi dalilnya ada ayat Quran, ya. Sedangkan ayat Quran melarang menikah nggak ada, Pak, ya kan? Jadi artinya bahwa menikah dengan segala konsekuensinya, ya, tadi kita harus ngurusin anak, ngurusin istri, bahkan ngurusin mertua, ya kan? Yang orang itu sesungguhnya awalnya bukan tanggungan kita, tapi karena kita menikah maka menjadi tanggungan kita gitu. Sehingga ibadah kita itu mungkin jadi ya sedikit lah gitu. Ya kalau sendiri dia punya rezeki tadi kan, ya ibadahnya banyak, tapi karena dia punya anak, punya istri, sehingga harus bekerja keras, maka kemudian ia tidak banyak ibadah, ya itu tetap lebih utama dibandingkan sendiri tapi kemudian tidak sendiri walaupun banyak ibadah tapi tidak menikah gitu. Saya kira ini ya sekalian sebagai ya wacana-wacana ataupun pencerahan-pencerahan dari Imam Al-Ghazali tentang pernikahan. Jadi oleh karena itu ya menikah lebih utama. Bapak sekalian, ini mudah-mudahan tidak banyak yang bertanya ya atau yang menanggapi. Iya, boleh beberapa sajalah. Saya mau ada acara hari ini nih. Ayo. Lah. Sudah. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Alhamdulillah, ini babnya bab Masya Allah nih, dahsyat nih, Pak. Yang saya tanyakan tentang rukun nikah, Pak. Apabila kita menjalani rukun nikah itu kan ada beberapa rukun, wali, mahar, segala macam. Jadi tadi saya dengar masalah nikah sir, Pak. Itu apakah ada di rukun? Kalau nikah sir itu rukunnya memang dijalankan, apa itu termasuk tadi tidak sah gitu? Yang Bapak bilang itu apa Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu tentang nikah sir. Jadi apakah nikah sir itu tidak sah jika rukunnya itu dijalankan gitu loh. Nah kan banyak orang juga dilihat
mudarat dan manfaatnya. Istilahnya kalau memang itu masih mudarat, mungkin dia akan sembunyikan. Tapi kalau mungkin di antara keluarga daripada wanitanya itu pasti mereka pasti tahu semua gitu loh. Cuman dari pihak laki, kadang-kadang kan laki ini kan yang tinggalnya ada di mana nggak jelas gitu loh. Jadi laki itu kan dengan sendirinya dia bisa nggak perlu perwalian. Yeah. Jadi dengan atau enggak dengan ya dia susah mengabari atau bagaimana gitu. Apakah itu tadi sirnya itu membatalkan daripada rukun itu yang jadi tidak sah karena rukunnya itu udah dijalankan gitu loh. Ya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, ada yang bertanya. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi gini, ini kan wilayah khilafiyah juga tadi yang saya katakan. Jadi bukan satu-satunya pendapat, wilayah yang khilafiyah. Bahwa ini bukan tidak ada, Al-Ghazali tidak membahas tentang nikah siri, tidak. Karena mungkin zaman dulu nggak ada nikah siri, Pak. Betul. Di kitab-kitab klasik itu kayaknya nikah siri itu yang sependek saya baca sih saya belum temukan gitu. Nah, kenapa? Karena orang zaman dulu ketika menikah itu memang tahu semuanya. Dan zaman dulu kan seperti yang saya katakan tadi, jangankan di tempat-tempat lain, di Indonesia saja tahun 80-an itu kan itu biasa gitu. Oh, Pak Haji itu istrinya 3, istrinya 4. Itu orang sekampung tahu semua, Pak. Bukan cuma istri dan anak dia, keluarga dia, tapi orang sekampung tahu. Sebenarnya itu hal yang lumrah gitu. Nah, belakangan misalnya ada orang yang pengen poligami tapi kemudian dia sengaja menyembunyikan dari istri dan keluarganya gitu kan. Nah, ini yang kemudian ada yang menyatakan bahwa pernikahan seperti ini bahkan dikatakan tidak sah. Itu pendapat, Pak, ya, pendapat. Apa? Karena kata Rasul pernikahan itu harus diumumkan. Walimah kan mengumumkan kan, sehingga suatu saat misalnya si fulan ini kok gandengannya beda ya, orang nggak bertanya gitu. Oh iya, fulan kan sudah nikah lagi gitu. Kondangan di sana kemarin sama yang agak langsing gitu, kondangan di sini kok agak yang berisi misalnya kan ya. Nah, oh iya, dia kan istrinya 2. Jadi orang nggak ada fitnah lah intinya. Nah, jadi intinya ini khilafiyah, Pak Haji. Nah, saya pribadi, pendapat saya pribadi, saya lebih setuju memang pernikahan itu harus diumumkan. Mau kedua, ketiga, keempat, kelima mah nggak boleh, Pak, ya. Ya, keempat gitu. Harus diumumkan. Jadi jangan disembunyikan. Kalau saya pribadi pendapatnya seperti itu. Gitu. Ya, bapak-bapak kan boleh berbeda pendapat dengan saya. Oke? Ya. Tadi disampaikan bahwa membunuh orang itu. Terima kasih, saya ulangi. Jadi membunuh orang Muslim atau membunuh orang umum, maksudnya? Pengertian membunuh sama dengan membunuh orang semuanya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Sekalian Pak Edi deh, biar ada. Nanti aja. Baik. Wah, ini kalau orang yang bijaksana ini begini memang. Jadi Pak, ayatnya kan man qatalan nasa, barang siapa membunuh manusia. Jadi di situ tidak dijelaskan muslim dan non muslim, sama saja manusia. Faka'an nama qatalan nasa jami'ah, maka ia seakan-akan membunuh seluruh manusia gitu. Jadi yang muslim maupun yang non muslim itu dalam pandangan Al-Quran memiliki hak hidup yang sama ya. Tidak berarti kemudian kalau yang non muslim itu kemudian kita harus harus
disingkirkan, dibunuh, tidak. Pada masa Rasul, masa para sahabat, tidak dilakukan peperangan itu kecuali bukan dalam konteksnya untuk menghapuskan orang non muslim misalnya, ya gitu. Jadi intinya Islam menjamin seluruh darah itu tidak boleh tertumpah kecuali sebab-sebab yang dibenarkan, ya. Misalnya ya dalam peperangan, masa kalau dalam peperangan kita nggak boleh membunuh, ya kita yang dibunuh dong. Lagi perang ya kita memang harus saling bunuh gitu, ya. Nah makanya dalam Quran surat At-Taubah ya, itu nggak ada bacaan basmalah karena ayat itu banyak terkait tentang perang gitu. Ya dalam perang itu ya memang ya kita menjaga tadi hifdzun nafas ya, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu artinya ya kita ketika melawan sampai kemudian kita terbunuh itu tidak masalah misalnya, atau kita membunuh misalnya, ya itu nggak masalah gitu, karena kita menjaga jiwa. Misalnya bapak dirampok, kemudian di situ ada hifzul mal, ada hifzun nafas kan, berarti ada menjaga harta, menjaga jiwa. Nah maka ya ketika bapak melawan, kalau mau melawan ya, tapi kadang orang kalau sudah ini kan lah harta bisa dicari, udah biarin aja gitu kan. Tapi kalau mau melawan itu sesungguhnya itu adalah mulia gitu, karena dalam rangka menjaga harta dan menjaga jiwa. Saya kira itu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Nasrul minallah fatsun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.